sampai ke puskesmas dan keluar dari Dusun Parodo, kami harus melewati jalanan yang seperti ini, rusak dan setapak. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Dusun Parodo di Kabupaten Toraja Utara. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya ketimpangan pembangunan membuat warga Parodo hidup dalam garis kemiskinan dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Inilah Pasar Bolu yang terletak di Rantepao, Toraja Utara. Pasar ini menjadi pusat belanja masyarakat dari 21 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Perekonomian yang sulit di Dusun Parodo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan akan menjadi tujuan saya kali ini, dan kami akan membawa bantuan berupa sembako untuk kami distribusikan yang nantinya untuk para warga di sana. Saya pun menumpang truk yang membawa bantuan sosial untuk menuju Dusun Parodo, Desa Barupu Parodo, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sulitnya akses untuk menuju ke Dusun Parodo memang sangat membahayakan ya. Ini kita lagi pakai truk untuk mengangkut barang pangan untuk sampai ke Parodo. Sebelah kanan saya jurang karena kami harus melewati jembatan kayu ala kadarnya. Jalan sepanjang kurang lebih 80 km dari Rantepao menuju Desa Pulu-Pulu, Kecamatan Buntu Papasan, merupakan jalan kabupaten. Sayangnya, sebagian jalan sudah rusak dan berupa tanah merah. Jujur saya takut sekali karena berkali-kali, "Bang, aman nggak?" Guncangan truk saat melintasi lubang berulang kali kami rasakan sepanjang perjalanan. Ya, hanya truk saja yang cukup tangguh melintasi jalan ini. Di sebelah kanan saya, tepatnya di depan saya itu jurang, jadi saya harus jangan kuat-kuat. Saya juga takut kalau truknya berhenti tiba-tiba. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, perjalanan kami terhenti di sini. Truk ini tak lagi mampu melewati. Akhirnya saya telah sampai di Desa Pulu-Pulu dan untuk melanjutkan ke Dusun Parodo kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan truk yang kami tumpangi tidak dapat melanjutkan perjalanan kembali. Mari Pak, diangkut. Setelah semua sembako ini di-pack dan dipindahkan ke motor-motor, kami akan melanjutkan perjalanan ke Dusun Parodo. Mari Kang. 10 km jalan menuju Dusun Parodo berupa tanah merah, membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 1 jam. Namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Kami harus melewati turunan yang curam dan juga ini licin sekali kondisinya karena habis turun hujan. Jadi penuh dengan tanah merah dan sangat berlumpur. Jadi kami harus berhati-hati, kalau tidak bisa saja kami terjatuh dan tergelincir. Tanjakan kurang lebih 45 derajat, roda motor sering selip dan pengemudi sering jatuh karena licin. Aduh, memang kondisi jalanannya hanya berupa tanah merah dan sedang musim hujan, jadinya jalanannya sangat licin dan barusan motor saya terjatuh. Sakit banget. Sejak berdiri hingga saat ini, Dusun Parodo belum tersentuh aspal ataupun cor. Padahal, akses jalan ini menjadi satu-satunya warga Parodo untuk keluar dan masuk dusun mereka. Melewati tanjakan tinggi, kanan dan kiri jalan terbentuk parit yang panjang akibat tergerus aliran air. Jika salah pijakan, bisa membahayakan pengendara ojek.
Hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan terus disuarakan, namun hasilnya nihil. Bahkan setiap tahun masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan menjadi skala prioritas. Namun pemerintah desa mengalami masalah batas wilayah dua desa, antara Desa Pulu-Pulu, Kecamatan Buntu Papasan, dengan Desa Barupu Parodo, Kecamatan Barupu. Warga hanya berharap pemerintah memberikan solusi agar jalan segera dibangun. Bayangkan betapa sulitnya kami untuk sampai ke Dusun Parodo dengan membawa sembako dan juga harus berhati-hati sekali karena memang jalanannya sangat ekstrim. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Belum juga sampai di Dusun Parodo, namun ini ada beberapa rombongan kami yang motornya mogok karena rantainya juga lepas. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, kami berhenti di lokasi kami akan singgah. Akhirnya saya telah sampai di Dusun Parodo, namun hari sudah malam. Bantuan ini akan dibagikan pada besok pagi. Inilah Dusun Parodo yang terletak di ujung utara Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Salah satu dusun di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 jiwa. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Padi, bawang, dan kopi menjadi penghasilan utama mereka. Menuju ke kebun bawang melewati pematang sawah membuat saya harus lebih berhati-hati melangkah. Untuk sampai ke kebun bawang kami harus berjalan dan menyusuri jalanan setapak dan menempuh jarak 3 km. Inilah perjuangan warga Parodo untuk menuju kebun yang terletak jauh dari pemukiman, membuat perjalanan ini terasa lama. Akhirnya, setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kami sampai di kebun dan bergabung dengan ibu-ibu yang datang dari pemukiman lainnya. Kami pun langsung memanen. Bawang rundun ini ditanam di lereng-lereng bukit, jadinya menyulitkan kami untuk memanennya karena memang berada di lereng yang di belakang saya ini memang lerengnya curam sekali ya, bisa dilihat. Inilah bawang kucai atau warga Parodo menyebutnya bawang rundun, sejenis sayuran yang banyak tumbuh di Indonesia. Nama kucai berasal dari bahasa Hokian kucai. Tanaman ini memiliki daun bulat kecil, panjang, dan umbinya berwarna putih. Selain sebagai campuran bahan membuat sambal, bawang rundun ini juga digunakan untuk bumbu ikan bakar dan campuran bubur ayam. Ya, untuk memanen bawang rundun ini tidak diambil semuanya, tapi harus disisakan beberapa batang untuk ditanam kembali dan nantinya menjadi tunas baru. Bawang rundun tumbuh subur dan banyak dikembangkan di sini. Sayangnya, sulitnya akses jalan dan transportasi yang mahal membuat warga tak bisa memanen banyak, hanya sebatas kekuatan mereka untuk menggendongnya. Terus untuk menjualnya bagaimana, Ibu? Seadanya lah, maksudnya sebisanya dibawa sedikit-sedikit karena kalau dipanen banyak-banyak nanti tidak dibawa semuanya. Ini sesuai permintaan pasar atau tidak? Tidak, semampu yang bisa kita bawa saja. Ya. Soalnya kalau kita mau ikuti permintaan pasaran itu biar seberapa banyak bisa laku semua, cuma karena tidak mampu untuk bawa banyak toh. Harapan kami supaya pemerintah bisa nampunglah hasil kami supaya tidak terbuang sia-sia. Karena kalaupun hasil kami banyak tapi tidak ada yang nampung kan rugi. Begitulah faktanya.
Para petani menanam bawang rundun berharap bisa hidup layak. Nyatanya, saat panen tiba, mereka sulit untuk menjualnya. Memang hasil panen kami seharian tidak banyak dan hanya sedikit, namun mau bagaimana lagi, sekarang kami akan lanjut ke proses pencucian. Kondisi sungai yang bersih tentu sangat berguna bagi warga Parodo. Selain untuk mandi dan mencuci, biasanya warga memanfaatkan untuk mencuci hasil tani mereka. Saat mencuci, biasanya warga lebih menyukai aliran sungai yang mengalir, agar terbebas dari kotoran dan tanah. Cara membersihkan daun bawang cukup mudah, namun perlu diperhatikan bagian dan permukaan batang dan daunnya. Jika daunnya rusak atau lembek, rasanya kurang sedap dan renyah saat dibuat masakan. Setelah bawang rundun ini bersih dari kotoran-kotoran tanah yang menempel, kami akan ke atas untuk memotong akar-akarnya agar rapih. Mari Bu. Setelah dicuci, potong ujung akarnya dan buang daun yang menguning agar tak menyebar ke bagian daun lain. Setelah bawang rundun ini bersih dan siap untuk di-packing, kami akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Mari Bu, kita bawa ya. Setiba di rumah, bawang rundun akan diikat dan disortir kembali. Kondisi ekonomi yang serba terbatas sehingga membuat para petani tidak memiliki timbangan. Biasanya mereka mengikat sesuai ukuran genggaman tangan orang dewasa. Tali yang digunakan juga diambil dari batang rumput yang tumbuh di sekitar rumah. Mereka menyebut rumput korek. Untuk mengikat daunnya ternyata tidak mudah. Butuh cara dan keterampilan khusus untuk mengikatnya. Jika tidak kuat, bawang akan terlepas kembali. Ibu biasanya jual bawang rundun ini kemana Ibu? Ke pasar namanya Barupu. Dan kalau bukan ke Barupu, ke Pangala. Ya. Itu pakai apa Bu kalau Ya, kesana? jalan kaki. Jalan kaki? Dari pagi kita berangkat, kadang jam 5 subuh sudah berangkat supaya menghindari panas terik. Jadi nanti sore baru sampai di pasar. Oh, perjalanan dari pagi sampai ke sore baru Ya. sampai pasar. Ya. Besoknya itu baru kita jual di pasar. Kita sangat berharap supaya harga bawang ini mahal, tapi mau diapa ya. Cuma karena mungkin keadaan lah membuat kita ya terpaksa aja lah. Untuk yang penting bisa ditukar pakai duit begitu. Nah, jadi seadanya aja. Akses jalan yang rumit membuat para petani terpaksa menjual hasil tani mereka dengan cara berjalan kaki. Berjalan 38 km dengan waktu tempuh sekitar 11 jam perjalanan. Berangkat jam 7 pagi sampai jam 6 sore hanya bisa membawa 20 hingga 30 kg saja. Biasanya para ibu menggendong dengan berat 20 kg. Seandainya pemerintah memperbaiki jalan, tentunya mereka dapat menjual lebih banyak sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Setelah bawang-bawang ini selesai diikat, kami akan menuju ke pengepul untuk menjualnya. Mari Ibu. Harga bawang di pengepul lokal dipatok Rp3.000, turun dari harga Rp5.000. Padahal harga di pasar Barupu mencapai Rp10.000. 4 kilo. Ada lagi Bu? Ada sini Bu. Tunggu dulu. Antrean dulu Bu ya. Ya Pak, kami dapat berapa Pak hari ini? Ini harga bawang tadi
165.000. Ya, seharian kami memanen bawang rundu hanya dihargai 160.000. Seandainya harga bawang bisa ditingkatkan lagi, harganya pasti akan membantu para warga di sini dan mesejahterakan Dusun Parodo. Ibu, Harapan warga cukup sederhana, apalagi kondisi ekonomi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang jauh dan tidak memadai membuat pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas yang terletak di Kecamatan Barupu yang berjarak kurang lebih 38 km. Kita nanti langsung tanganin aja, bawa ke sana ya Bu ya. Biasa bawa pakai apa ini kita? Dipikul? Ya udah. Tidak adanya tenaga medis dan fasilitas kesehatan, maka ketika ada yang sakit, warga di sini harus dibawa keluar dusun. Akses jalan yang rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar dusun. Ditandu menjadi salah satu cara untuk membawa pasien sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Warga di sini ketika ada yang sakit harus ditandu dengan cara duduk. Tidak ada cara lain lagi untuk sampai ke puskesmas terdekat. Warga secara bergotong royong bergantian menandu pasien. Sulitnya warga di sini untuk sampai ke puskesmas harus melewati jalanan yang sangat ekstrim dan memang ini rusak sekali, bisa dilihat. Dan kami harus bergotongan dan memastikan agar tandunya seimbang. Duduk, awas licin Pak. Kalau kami tidak menjaga keseimbangan, bisa saja kami terperosok. Pasien darurat ini bahkan harus menahan sakit dengan cara ditandu untuk keluar dari dusun. Untuk sampai ke puskesmas dan keluar dari Dusun Parodo, kami harus melewati jalanan yang seperti ini, rusak dan setapak. Inilah potret warga Dusun Parodo. Mirisnya, pasien harus menahan sakit yang berjarak kurang lebih 10 km di atas tandu. Dengan melewati jalan naik dan turun bukit, di mana mobil kendaraan roda 4 bisa menjemput. Ini kita akan mandu ke puskesmas. Ke Barupu. Ya. Itu Barupu berapa lama kita jalan? Barupu, kalau kita dari sini ke Barupu itu perjalanan 1 hari menempuh jalan kaki. Tapi ini kita harus lewat desa Pulu-Pulu dulu. Yang dari Parodo ke Pulu-Pulu itu memakan waktu 3-4 jam. 3-4 jam. Baru kita dari Pulu-Pulu baru melanjutkan perjalanan ke Barupu. Baru sampai ke tempat fasilitas kesehatan. Warga hanya bisa pasrah dan berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan akses jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Kami mohonlah sama pemerintah supaya dia memperhatikan juga kami sebagaimana memperhatikan kampung-kampung yang lain. Memiliki tanah yang subur, di sini warga menanam ubi jalar dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi warga. Perjalanan ke kebun ubi cukup jauh, kaki saya pun sudah berat untuk digerakkan. Ya, untuk sampai ke kebun memang kami harus sama-sama saling menghibur agar tidak terasa lelahnya. Simbo angin. Apa artinya itu, Indo? Orang gemuk berjalan karena menjadi petani tapi susah mencari nafkah. Setelah berjalan kurang lebih 2 km, kami sampai juga di lokasi. Akhirnya kami telah sampai juga di kebun ubi dan siap untuk memanennya. Mari Bu.
Inilah kebun milik Bu Marta. Lahan seluas 1/4 hektar ini ditanami ubi jalar. Usia panen 5 bulan setelah ditanam, hasilnya 1,5 ton sekali panen. Namun, hasil saat ini sudah banyak berkurang. Tak adanya pupuk dan obat-obatan membuat hasil panen turun hanya 500 kg saja yang bisa didapat. Karena memang penanaman ubi di sini masih alami, tidak menggunakan obat-obatan, bahkan pupuk sama sekali, jadinya hasilnya yang kita dapat berbeda-beda, bahkan ada yang terkena hama seperti ini, bolong-bolong, hama di sini ulat ya Indo ya, dan ada juga memang yang bagus tapi tidak banyak. Ubi jalar atau ketela rambat merupakan tanaman umbi yang banyak disukai dan merupakan salah satu komoditas pangan lokal yang seharusnya bisa meningkatkan perekonomian para petani. Sayangnya, transportasi yang mahal dan jarak pasar yang jauh, kurang lebih 38 km, membuat warga Parodo tak sanggup lagi untuk menyewa ojek. Akibatnya, warga lebih memilih mengkonsumsi sendiri. Hasil ubi di sini itu memang kecil-kecil sekali karena di sini mereka tidak menggunakan pupuk sama sekali karena tidak ada ya Bu ya, tidak ada pupuk di dusun Parodo ini. Sulitnya mendapatkan bibit ubi, warga terpaksa menanam dengan cara campur dalam satu lahan. Mereka menyebutnya ubi merah, ubi ungu, dan ubi kuning. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat para petani patah semangat. Salah satunya Ibu Marta. Di usia senja, ia tetap bekerja demi menyambung hidup. Lalu hari-hari bagaimana Ibu makan? Kami makan ubi. Kalau misalnya kami ada berkat ya kami beli beras dimasak. Kalau tidak ada ya makan ubi jalar begini saja, kasihan. Kalau kami pergi di Barupu atau di Pengala, kami lihat orang-orang di sana makmur semua. Iya, tapi kalau kami di sini tuh, kami sebagai orang-orang tua yang ada di dusun Parodo ini, aduh, kasihan sekali gitu. Mau jalan itu mencari uang sudah tidak mampu. Iya, mau menjual bawang atau ubi tidak bisa karena apa? Jalanannya tidak bagus. Iya. Jadi kami mohonlah sama pemerintah supaya dia memperhatikan juga kami sebagaimana memperhatikan kampung-kampung yang lain. Kondisi ekonomi yang serba terbatas ditambah letak pasar yang jauh membuat warga lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti rebus. Penghasilan yang tak menentu kerap membuat warga Parodo memanfaatkan apa saja yang ada di hutan maupun di kebun. Salah satunya Bu Marta. Ibu dari 5 anak ini sering mengolah ubi untuk dijadikan makanan. Kita makan sama-sama ya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya warga di sini untuk makan saja, beras pun mereka tidak bisa membeli. Jadi ubi lah yang menjadi makanan pokok bagi warga dusun Parodo. Inilah potret keluarga warga Parodo. Mereka tinggal di pelosok dusun dari 7 dusun yang berada di wilayah Desa Barupu. Dusun Parodo berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Luwu Utara. Memiliki pendapatan kurang lebih 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulannya, mereka hidup masih jauh dari kata layak. Jawab. Kamu juga. Sekitar 60 tahun belum pernah merasakan listrik negara. Program listrik masuk dusun di pelosok negeri tak kunjung jadi nyata. Warga terpaksa membuat penerangan dengan turbin air, tenaga surya, dan pelita. Namun, karena keterbatasan daya, pelita menjadi alternatif tambahan penerangan untuk belajar saat malam hari. Sama hasilnya. Saya melihat semangat untuk belajar anak-anak di sini itu sangat luar biasa ya. Namun mereka belum merasakan listrik dari negara, jadi kondisi turbin di sini sedang mati, jadinya mereka belajar menggunakan pelita. Ayo kerjain 1 jam.
Memiliki jumlah penduduk kurang lebih 268.000 jiwa, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 11,65%. Kami dari City Corp memberikan bantuan berupa sembako untuk warga Dusun Parodo, Kabupaten Toraja Utara. Selain itu ada juga bantuan berupa titipan untuk anak SD negeri di sini. Bantuan yang kami berikan ini mudah-mudahan bisa membantu anak sekolah di sini untuk membeli buku ya Pak ya. Kali ini, sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula dibagikan untuk warga Parodo yang mempunyai kurang lebih 400 jiwa dengan penghasilan Rp300.000 per bulannya. Penyerahan sembako merupakan salah satu upaya CT Corps untuk meringankan beban warga, khususnya kebutuhan sehari-hari. Kami tim Indonesiaku mengucapkan selamat ulang tahun Transmedia yang ke-22. Sebenarnya masih ada 2 daerah yang masih belum terjangkau dengan kendaraan roda 4, tetapi memang yang paling parah adalah Dusun Parodo, karena di situ ada 2 dusun dari Lembang Parodo, Kecamatan Barupu. Tentunya kami akan mengkoordinasikan kepada pemerintah yang lebih di atas dengan kami, tapi di dalam setiap musrembang kami selalu mengusulkan akses jalan ke Parodo, mulai dari tingkat Lembang maupun di tingkat kecamatan, dan kami masukkan menjadi salah satu skala prioritas. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa memperhatikan daerah yang paling jauh ini di kecamatan kami. Kemudian terkait dengan penerangan jalan, perlu kami sampaikan bahwa tentunya juga kami upayakan supaya ada listrik masuk di daerah itu. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa jalan yang menuju ke Kecamatan Barupu ini merupakan jalan provinsi, dan tentu ada rambu-rambu yang harus diikuti karena pemerintah daerah tidak bisa langsung saja masuk untuk terjun menangani jalan tersebut, karena itu merupakan wilayah daripada Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan memperhatikan akses jalan ke sana, sehingga kalau sudah ada jalan tembus ke Provinsi Sulselbar, karena ini langsung berbatasan dengan Sulselbar, baru kita upayakan jalan ke Dusun Parodo ini. Memiliki tanah yang subur tak membuat warga Dusun Parodo hidup makmur. Mereka seakan berjuang sendiri untuk menyambung hidup. Perhatian dari pemerintah kini dinantikan warga, agar sejahtera tak lagi hanya jadi sekedar kata yang tak nyata.